Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan waktu dan rahmat untuk kita, dan selawat bertangkaikan salam kita ajukan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Metode dakwah dalam membentuk karakter anak di TPQ Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Yang pertama, latar belakang. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pembinaan akhlak dan karakter mulia secara komprehensif, baik dari segi materi, metode pendekatan dan pelaksanaannya. Ajaran Islam tentang iman, Islam, ihsan dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu mengapa atau alasan memilih judul ini, yaitu metode dakwah dalam membentuk karakter. Yang kedua, penulis melihat persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang mana kita lihat di sini anak-anak yang kurang dan akhlakul karimahnya terhadap guru, teman maupun orang tua. Dan selanjutnya ialah permasalahan. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah berarti menemukan atau yang selanjutnya yang B yaitu permasalahan. Di sini permasalahan itu terbagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah berarti mengenal, menemukan atau menampilkan materi hasil bersifat umum. Identifikasi masalah sangat diperlukan agar penulis benar-benar bisa menemukan masalah ilmiah. Adapun identifikasi masalah yaitu yang pertama, masyarakat belum mengetahui peran metode dakwah dalam membentuk karakter masyarakat di Desa Bantan Tua. Yang kedua, kurangnya akhlakul karimah, mau itu pada guru maupun teman. Yang ketiga, masyarakat belum mengetahui dampak yang ditimbulkan dari metode ini. 2. Batasan masalah. Yang kedua, batasan masalah. Dari identifikasi masalah yang telah penulis sebutkan di atas tadi, maka dalam pembentuk karakter anak, penulis lebih cenderung melihat dari sisi metode dakwah. Oleh karena itu, judul yang ingin penulis angkat adalah Metode dakwah dalam membentuk karakter anak di Desa Bantan Tua, jurusan dakwah dan komunikasi Islam. Yang ketiga, rumusan masalah. Dari batasan masalah yang telah penyaji sebutkan tadi, maka ada beberapa hal yang penulis pertanyakan dalam hal ini. Di antaranya, bagaimana metode dakwah dalam membentuk karakter anak yang berakhlakul karimah di Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari metode dakwah dalam membentuk karakter anak khususnya di TPQ Ar-Raudhah, Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Yang selanjutnya C, tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui bagaimana metode dakwah dalam membentuk karakter anak di TPQ Ar-Raudhah, Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. 2. Kegunaan penelitian. Salah satu penelitian ini baiklah. Yang kedua, kegunaan penelitian.
Setelah penelitian ini dilakukan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan daya guna dan manfaat. Manfaat terbagi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu bagi akademik dapat menambah atau memperkaya kajian, bukan hanya teori tetapi juga pengaplikasiannya seperti di bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan. Selanjutnya, bagi penulis sendiri memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang metode dakwah yang terkandung dalam sebuah kegiatan pembelajaran berdaya guna. Contoh seperti di TPQ Ar-Raudhah. Selanjutnya, manfaat praktis bagi fakultas atau jurusan dakwah dan komunikasi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Kiranya tulisan ini bisa menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan terlebih lagi menambah khazanah keilmuan bagi penulis khususnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang A. Kajian teoritis. Pertama, metode dakwah. Pengertian dakwah ditinjau dari etimologi atau bahasa. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah. Dakwatan artinya memanggil, mengundang, meminta tolong, meminta, mohon, menanamkan, menyuruh, dapat mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi dan meratapi. Berdasarkan pendapat ahli, terlihat dengan redaksi yang berbeda, namun dapat dipahami bahwa metode dakwah merupakan aktivitas dakwah dengan menggunakan metode untuk mengubah sikap akhlak manusia, baik individu maupun masyarakat itu sendiri. 2. Karakter. Adapun pengertian karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan seseorang, yaitu tingkah laku yang baik dan jujur, tanggung jawab, menghormati orang lain, kerja keras dan sebagainya. B. Tujuan karakter. Adapun tujuan dari karakter ialah membentuk dan membina karakter, tingkah laku, akhlak dan tata krama terhadap yang lebih tua ataupun yang lebih muda, sehingga berkah dari ilmu itu bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan karakter itu terbagi ke dalam kedua bentuk, yaitu manfaat umum dan khusus. Yang pertama, umum. Adapun manfaat kegiatan didikan di TPQ ini adalah diharapkan dengan adanya didikan ini maka sikap dan akhlak anak mulai terbentuk dengan sedini mungkin. 2. Manfaat khusus. Adapun manfaat khusus yaitu diharapkan didikan ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan intelektual dan juga spiritual. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya didikan di TPQ ini dapat menambah motivasi anak didik untuk lebih mencintai Al-Quran, negara, agama, dan terlebih lagi kedua orang tua. Metode penelitian. A. Waktu dan lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian mengenai metode dakwah dalam membina karakter anak di TPQ Ar-Raudhah, Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. B. Subjek dan objek penelitian. Adapun subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian, dan subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian. C. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. D. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teknik penelitian, antara lain yang pertama, observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya E. Teknik analisis data. Analisis data sangat diperlukan oleh seseorang peneliti dalam memecahkan kasus permasalahan yang diteliti, karena tanpa adanya analisis data, peneliti akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan penelitiannya. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan proposal saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terlebih lagi mohon maaf kepada Pak Abu karena tugas saya ngantarnya telat, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, Pak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk, yaitu manfaat umum dan khusus. Yang pertama, umum. Adapun manfaat kegiatan didikan di TPQ ini adalah diharapkan dengan adanya didikan ini maka sikap dan akhlak anak mulai terbentuk dengan sedini mungkin. 2. Manfaat khusus. Adapun manfaat khusus yaitu diharapkan didikan ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan intelektual dan juga spiritual. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya didikan di TPQ ini dapat menambah motivasi anak didik untuk lebih mencintai Al-Quran, negara, agama, dan terlebih lagi kedua orang tua. Metode penelitian. A. Waktu dan lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian mengenai metode dakwah dalam membina karakter anak di TPQ Ar-Rawdah, Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. B. Subjek dan objek penelitian. Adapun subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian, dan subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian. C. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. D. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teknik penelitian, antara lain yang pertama, observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya E. Teknik analisis data. Analisis data sangat diperlukan oleh seseorang peneliti dalam memecahkan kasus permasalahan yang diteliti, karena tanpa adanya analisis data, peneliti akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan penelitiannya. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan proposal saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terlebih lagi mohon maaf kepada Pak Abu karena tugas saya ngantarnya telat, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, Pak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.